Pilar-pilar ubudiyah yang benar. Kata penulis, sesungguhnya ibadah itu berdasarkan 3 pilar, yaitu cinta, takut, dan harap. Berdasarkan hub atau mahabbah, khauf, dan roja. Tidak boleh hanya salah satunya. Kata penulis, rasa cinta harus disertai dengan rasa rendah hati, sedangkan khauf harus dibarengi dengan roja. Beribadah harus menggabungkan 3-tiganya. Sebagian salaf ada yang berkata, siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta saja berarti zindik. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan roja saja atau harap saja berarti murji. Siapa yang ibadahnya dengan khauf saja berarti haruri atau khawarij. Sedangkan seorang muslim harus beribadah dengan cinta, takut, dan harap. Maksudnya bagaimana? Mungkin kita gamblangkan begini. Tidak boleh kita beribadah, misalnya sholat hanya dengan landasan, soalnya saya cinta kepada Allah. Tapi saya nggak takut dengan Allah, saya nggak punya harapan apapun kepada Allah. Ada orang berkata, kita tidak boleh beribadah itu dengan rasa harap. Ibadah mengharap surga itu tidak boleh, itu namanya pamrih. Kita katakan, beribadah kepada Allah tidak sama seperti orang berbuat baik kepada sesama makhluk. Kalau kita misalnya lihat ada orang kesulitan mengangkat barang, lalu kita bantu angkat barang, kemudian kita mengharapkan supaya dia memberikan kepada kita balasan, itu namanya pamrih. Tapi itu hanya kepada sesama makhluk. Berbeda dengan kepada Allah, kalau kepada Allah kita disuruh berharap. Malah tidak boleh orang beribadah tanpa harap. Misalnya dia berkata, aku tidak mengharapkan surga, aku ini ibadah aja karena cinta dan takut kepada Allah. Tapi aku tidak berharap apa-apa. Karena memang berharap itu disuruh. Apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan atau beribadah. Mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Penuh harap atau roja itu memang disuruh. Dan mereka cemas karena takut kepada azabnya Allah bila mereka tidak ibadah. Bila tidak beribadah mereka khawatir mereka akan diazab, dan itu juga disuruh oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami, yaitu orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, berikutnya kita kalau mengajak kaum muslimin untuk beribadah, ajarkan kepada mereka bahwa ibadah itu baru bisa diterima bila memenuhi syarat. Kalau ibadah itu tidak memenuhi syarat, maka ibadah tidak diterima. Kalau tidak diterima, berarti ibadah yang kita kerjakan hanya berbuah capek saja. Apa syaratnya diterima ibadah? Dibahas di halaman selanjutnya. Kata penulis, ibadah adalah perkara tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Yaitu bahwa ibadah tidak bisa dikatakan ibadah kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Coba sebut istilahnya apa tadi? Tauqifiyah. Ini seorang ahlu sunnah, seorang penuntut ilmu di kajian salaf harus hafal istilah ini. Coba sebut tauqifiyah. Tauqifiyah itu seperti satu akar kata dengan kata waqaf. Kalau ngaji terus ada waqaf. Waqaf itu artinya apa? Berhenti. Ya atau tidak? Waqaf itu artinya apa? Berhenti. Bahasa Arabnya tempat parkir apa? Yang sudah ikut kelas bahasa Arab ada? Apa bahasa Arabnya tempat parkir? Mauqif. Satu akar kata dengan waqaf. Tempat parkir itu tempat berhentinya si mobil. Berhenti dan ya diam di situ. Ya. Artinya tauqifiyah itu berhenti. Ibadah itu berhenti. Berhenti pada apa? Jawabannya berhenti pada dalil. Kalau ada dalil baru dikerjakan. Bila tidak ada dalil maka tidak boleh kita beribadah. Sebagai ulama bahkan ada yang mengatakan hukum asal melakukan sebuah ketaatan atau yang dinamakan ibadah itu haram dulu. Loh, kok ibadah haram? Iya, hukum asalnya haram. Kapan baru boleh ibadah? Bila ada dalil. Kalau tidak ada dalil malah justru berdosa.
Misal ada orang melakukan sholat 28 rakaat, banyak ya. Ketika ditanya, kenapa kamu sholat 28 rakaat? Iya, karena ini adalah malam Isra Mi'raj. Aku rayakan dengan sholat 28 rakaat. Kita katakan, kamu tidak dapat pahala. Justru, kamu dapat dosa. Saya mau beribadah kok malah dilarang, kok malah berdosa? Iya, karena hukum asal ibadah adalah haram. Sampai ada dalil. Apa tadi istilahnya? Tauqifiyah. Apa yang tidak disyariatkan, kalau ada orang mengerjakan sebuah ibadah tapi tidak disyariatkan, maka itu disebut dengan bid'ah. Dan bid'ah itu tertolak. Jadi kalau kita beribadah tapi tidak ada tuntunan, maka yang kita kerjakan tertolak. Masih mending kalau tertolak doang. Masalahnya bid'ah itu dosa. Sehingga bukan cuma tertolak tapi juga dapat dosa. Seperti yang saya contohkan tadi, orang sholat dikerjakan sebanyak 28 rakaat dalam rangka untuk merayakan Isra Mi'raj, padahal itu tidak disyariatkan, maka dia tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Masih mending kalau cuma ditolak doang. Apa dalilnya? Sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Ini juga hadis. Seorang yang mengatakan dirinya bermanhaj salaf harus hafal hadis ini. Karena tantangan kita di depan mata itu banyak kebid'ahan. Tantangan kita di dalam dakwah adalah banyaknya dai-dai yang mengajak kaum muslimin untuk mengerjakan bid'ah. Dan bid'ah itu ditolak dan merupakan kesesatan. Kalau itu yang mengerjakan adalah orang tua kita, harusnya kita bisa dakwahi mereka, meskipun harus pelan-pelan juga. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beramal tapi tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalnya tertolak. Bagaimana supaya ibadah itu diterima? Jawabannya harus memenuhi syarat. Kata penulis, agar dapat diterima, ibadah disyaratkan harus benar. Dan ibadah itu tidak bisa dikatakan benar kecuali dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan syirik kecil. Dan yang kedua adalah ittiba' atau mutaba'ah, yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering memberikan analogi, kalau orang mau nonton bola di stadion, itu kan tidak bisa masuk kalau tidak ada tiketnya. Betul ya? Tiket itu, terakhir kali saya pegang tiket bola itu SD. Kalau saya tidak salah, tiket itu ada pasangannya itu ya, nanti dirobek begitu kan? Kalau saya tidak salah di situ ada dua validasi. Ada tanggal, jadi tanggalnya harus tanggal main. Kalau karcisnya ada, tapi tanggalnya sudah lewat, tidak bisa masuk. Sama stempel panitia. Jadi kalau ada tanggal doang, tapi stempelnya tidak ada, ya tidak bisa masuk. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya pakai barcode kan gitu. Di scan. Kalau tidak sesuai, ya tidak bisa masuk kan gitu. Kita ibaratkan, orang kalau masuk stadion bola, harus ada tiket. Tiketnya baru dibilang valid kalau tanggalnya benar, stempelnya ada. Kalau tanggalnya doang tidak ada stempelnya, atau stempelnya doang ada tapi tidak sesuai tanggalnya, maka tidak bisa masuk. Mau masuk surga, bagaimana caranya? Harus ada tiketnya. Apa tiketnya? Ibadah. Ibadah ini dua validasinya. Apa tadi? Ikhlas. Satu lagi? Ittiba. Tidak bisa ikhlas doang tapi tidak ittiba. Ikhlas tok untuk Allah tapi tidak sesuai sunnah. Tidak bisa juga hanya sesuai sunnah tapi tidak ikhlas. Syarat yang pertama merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah mengharuskan kita untuk ikhlas beribadah hanya untuk Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Syarat yang kedua yaitu ittiba adalah konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah. Karena bersyahadat Muhammad adalah utusan Allah, itu menuntut kita untuk beribadah hanya sesuai dengan yang dituntunkan beliau, meninggalkan bid'ah dan ibadah-ibadah yang diada-adakan. Kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Emang apakah bisa diterima di sisi Allah hanya dengan sekedar syahadat tok? Nggak bisa. Itu kalimat ada konsekuensi. Di antara konsekuensinya adalah saya bersaksi bahwa tiada ilah yang benar diibadahi kecuali Allah. Itu berarti kamu harus ikhlas dengan ibadah hanya untuk Allah.
Kamu bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, berarti kamu harus beribadah sesuai dengan yang beliau tuntunkan. Ya. Ada orang misalnya pergi haji, semoga yang belum pernah Allah mudahkan. Dia pergi haji atau pergi umrah, pembimbingnya sesuai sunnah, travelnya, logonya, jargonnya membimbing sesuai sunnah, bahkan nama travelnya sunnah. Tapi waktu mau pergi update status dulu di bandara. Sorry guys, seminggu ke depan gak bisa melayani kalian semua. Hari ini saya mau berangkat umroh. Mungkin kalau itu ngomongnya di grup keluarga, bapak mama doakannya semua semoga selamat sampai tujuan bla bla bla. Mungkin katanya masih bisa paham. Oh ini apa namanya, minta doa dari orang tua. Tapi bikin status, saya juga tidak bilang itu pasti riya, tapi di situ ada jalan-jalan menuju riya. Nanti sampai di Ka'bah foto, ya kan, foto. Dan kalau ada Ka'bahnya tentu Ka'bah jadi background dong, iya kan? Nah, dia mau di foto itu ada mukanya dan ada Ka'bahnya. Dan lucunya kalau doa itu kan pengennya fotonya itu posenya doa, tapi karena Ka'bahnya mau jadikan background, jadi dia hadap membelakangi Ka'bah, ya kan? Supaya doanya ada, mukanya ada, Ka'bahnya ada. Upload di Facebook. Alhamdulillah. Hari ini bisa tawaf. Semoga kalian menyusul juga. Ini di sini. Kalau kemudian ternyata niatnya adalah pamer, maka ini ibadah berarti tidak ikhlas. Meskipun sesuai sunnah. Ada lagi orang, dia ikhlas karena Allah. Dia nggak pernah upload. Bahkan memang dia nggak punya medsos, nggak ngerti WA. Jadi dia nggak pernah mengenal namanya dunia status. Tapi selama perjalanan dia tidak belajar. Dia berbekal, pokoknya kemana guru pembimbing berjalan, ke situ saya berjalan. Apa yang dia lakukan saya ikuti juga. Sampai-sampai gurunya begini, gini ya, tangannya gini. Padahal maksudnya, ayo sini, dia ikutin juga gini. Padahal itu kode biar jamaahnya mendekat. Dia pikir itu ibadahnya. Saking nggak pernah mempersiapkan diri untuk melakukan manasik misalnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita ajarkan kepada kaum muslimin dan tentunya kepada diri kita sendiri, kita ingatkan bahwa ibadah itu harus ikhlas dan harus ittiba. Saya pernah berikan analogi di kajian ini beberapa bulan yang lalu. Kalau ada PNS mau senam, lepas dari hukum senam ya. Kalau hukum senam apa? Hukum senam apa? Hukum senam ada rincian. Senam sendirian, apa senam pakai pemandu? Senamnya pakai musik atau enggak pakai musik? Kalau dia sendirian di rumah, hitung 4-4-8-8 sendirian tanpa musik, kok masalahnya mubah. Dan yang saya maksud ini kalau PNS kan nggak mungkin PNS senam sendirian, pasti ada instrukturnya. Instrukturnya dibayar 250.000 misalnya per hari Jumat. Tiap Jumat dia mandu senam lalu pulang bawa amplop. Ini PNS dikasih instruktur, dikasih tahu oleh instruktur misalnya maju ke depan 4 kali, mundur ke belakang 4 kali. Instrukturnya maju dia malah mundur. Instrukturnya mundur dia malah maju. Instrukturnya jalan di tempat dia lompat. Ya. Tentu instrukturnya lama-lama akan marah kalau tahu. Mungkin dia akan bilang, saya ini memang Pak maaf ya, saya ini memang dibayar 250.000 setiap kali ke sini, tapi saya dibayar untuk memberikan bapak-bapak instruksi. Kalau saya lompat, bapak jalan di tempat, saya jalan di tempat, bapak lompat, saya maju, bapak mundur. Apa gunanya saya ke sini? Bukan berarti saya dibayar terus bapak-bapak mau semaunya. Ya. Besok-besok itu instruktur tidak akan datang lagi. Alhamdulillah. Karena biasanya instrukturnya pasti perempuan. Ya. Dan kalau perempuan biasanya celananya ketat.
Maka kurang lebih sama manakala Nabi SAW sudah diutus oleh Allah untuk mencontohkan kepada kita ibadah, lalu kita ibadah dengan semau kita. Nabi sholatnya seperti apa, kita seperti apa. Nabi misalnya takbir Allahu Akbar, terus sedekat. Kemudian kita takbirnya modelnya lain. Kalau Nabi misalnya takbiratul ihram, telapak tangannya hadap ke kiblat, kita malah membelakangi kiblat. Atau hadap kuping, yang kebanyakan dilakukan hadap kuping. Nabi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ketika Nabi tahu ada sebagian sahabat yang kalau salam tangannya itu dibuka, maka Nabi tegur. Kenapa kalian salam dan tangan kalian seperti ekor kuda? Dikarenakan dibuka, dilambai. Dan Nabi tidak mencontohkan itu. Kalau di zaman sekarang kita dapati orang kalau salam, tangannya dibuka. Jadi Nabi mencontohkannya seperti apa, kita melakukannya berbeda dengan yang beliau contohkan. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Maka jemaah yang dirahmati Allah, prinsip di dalam berdakwah adalah kita mengajak kaum muslimin untuk beribadah. Tapi ibadah ini bukan cuma sekedar ibadah, tetapi harus ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, dan dalam mengerjakannya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata, bebas dari syirik besar dan syirik kecil. Sekarang yang keempat,